Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga diskusi di antara kami, agar kami semakin mengerti, memahami, dan akhirnya juga menerapkan setiap kebenaran ini dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, menarik tadi ya, Kak Teo juga bicara soal spiritualitas itu apa sih gitu ya. Apalagi kalau kita mau bicara itu sesuatu yang kayaknya abstrak sekali begitu ya. Waktu bicara spiritual pollution, balik lagi belakangan orang bilang wah Jakarta cerah gitu ya karena nggak banyak polusi. Tapi selama ini kita juga hidup dengan polusi itu jadi kayak terbiasa seperti kata Ibu Yael tadi ya. Nah, saya ingin mengajak kita melihat satu spektrum yang menarik tentang ke spiritualitas yang saya coba hayatinya begini ya, mungkin gambaran ini bisa menolong kita melihat potret spiritualitas, bahwa sebenarnya spiritualitas itu lebih bersifat bagi saya sebuah perjalanan, ketimbang sebuah pencapaian. Spirituality is not about destination, kita sampai di satu titik begitu ya, bukan sebuah pencapaian, tetapi it's more about a journey. Jadi poinnya adalah kita sedang berjalan bersama. Belum ada yang nyampe sebenarnya. Kalau penghayatan kita meyakini bahwa ketika Kristus datang kedua kali lah baru kita akan mengalami penyempurnaan yang total, yang sejati, maka sebenarnya kita sedang berproses begitu sama-sama. Dan perjalanan proses ini, saya pikir ya menarik jadi ya. Kita terus harus mengapa ya, istilah yang biasa digunakan sekarang, coba kita menata hati kita. Ya, karena memang masalah utamanya memang ada di dalam hati biasanya ya. Ada yang mengatakan, what is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Masalahnya ada di hati. Dan nanti kita akan coba lihat hal itu, begitu ya, lebih dalam lagi. Nah, saya akan lanjut dengan, saya nggak akan ajak kita baca dulu, tapi poin saya nanti sambil saya jelaskan, kita ikutin ayat-ayatnya. Karena ini sekali lagi ayat perjanjian lama, kadang-kadang kalau kita baca panjang 18 ayat, ini maksudnya apa sih ya? Nah, saya coba memberikan beberapa butir pemahaman begitu ya, supaya kita bisa menikmati bagian ini sama-sama. Nah, Yehezkiel pasal 8 ayat 1 sampai 18, ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita perhatikan karena waktu itu Yehezkiel ada di pembuangan. Ya, kalau teman-teman perhatikan, Yehezkiel ada di pembuangan, dia ada di Babel, tetapi kemudian dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan tentang Yerusalem. Ya, kita coba lihat ya ayatnya. Saya coba sambil baca bagi kita. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku, berarti dia di Babel, berhadapan-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana, dan aku menerima penglihatan. Sungguh, ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem. Ingat, dia lagi di Babel, dia dapat penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara. Jadi ada spesifik tempat yang disebutkan ya, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Jadi ternyata ada penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel sebelumnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat kemuliaan Allah Israel itu pindah ke lembah. Teman-teman harus memahami
pada waktu itu bagi orang Israel, simbol kehadiran Allah itu ya di Bait Allah. Bait Allah itu cuma ada di Yerusalem. Nah, Yehezkel sudah melihat bahwa simbol kemuliaan itu juga tampak di lembah yang lain. Ya, jadi kira-kira begitu ya, dia tampak di lembah yang lain, dan ini seperti dikasih alasannya. Kenapa sih ini semua terjadi? Kenapa kemuliaan Tuhan itu tanda kutip pindah begitu ya? Nah, kenapa ini jadi penting? Karena sekali lagi Yehezkel ada di pembuangan di Babel lah kira-kira ya, kita nggak tahu persis di bagian mana kalau kita perhatikan, dan Yerusalem itu kalau teman-teman lihat ada di sebelah kiri itu, dan Babel itu cukup jauh. Ini jalan utama pada waktu itu memang harus, kalau lihat kursor saya gitu ya, memang harus lewat sini gitu ya. Ini nggak bisa dilewatin yang ini, jadi memang mesti lewat atas ke sini gitu. Jadi kira-kira itu 1000 mil perjalanan kalau kita melihat pada waktu itu. Nah, di dalam roh itu membawa Yehezkel ke Yerusalem. Nah, apa yang menarik? Kenapa yang diberikan gambaran ini adalah Yerusalem? Teman-teman bisa perhatikan ya, saya tulis semua di slide. Dalam penglihatan Yehezkel ini, memaparkan persinahan rohani yang terjadi tepat di tengah-tengah pusat ibadah bangsa Israel. Ingat, pusat ibadah mereka yaitu Bait Allah yang ada di Yerusalem. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat. Kepada Yehezkel diperlihatkan 4 penglihatan. Jadi 18 ayat ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ada 4 penglihatan tentang agama alternatif. Wah, atau sebenarnya yang disebut berhala. Bangsa Israel yaitu ilah lain yang disembah secara sembunyi-sembunyi sementara mereka masih menyembah Allah. Jadi sebenarnya secara khusus saya setuju sama Ibu Yael tadi ya, yang mengatakan bahwa ketika ada yang lain, yang mungkin kalau saya pakai istilah malam ini, ada agama alternatif, ada berhala, yang ternyata itu dilakukan di tengah-tengah masih menyembah Allah. Jadi memang ini satu gambaran yang bagi saya sangat unik, karena diberikan gambaran tentang Bait Allah, bagaimana roh itu membawa Yehezkel ke Bait Allah, lalu memperlihatkan kepada dia. Nah, ini skema Bait Allahnya, saya perbesar ya. Nah, teman-teman perhatikan ada 4 nomor di situ. Jadi sekali lagi, karena ini adalah penglihatan di sebelah utara gerbang Mesbah. Nah, sedikit kalau kita memahami, itu ada utara ya, north gitu. Nah, itu dari sebelah utara. Jadi, roh ini membawa Yehezkel melihat mulai dari gerbang sebelah utara. Nah, apa yang diperlihatkan? Nah, coba kita lihat sama-sama ya. Nah, di dalam ayat yang kelima dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, pergilah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh, di sebelah utara gerbang Mesbah, dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Teman-teman, penglihatan pertama ini apa? Lihat di nomor 1 itu ya. Dekat jalan masuk Mesbah, bangsa Israel terletak berhala cemburuan. Para penafsir melihatnya ini adalah dewi kesuburan, dewi seks, Asyerah. Itulah yang ditulis di ayat 5 dan 6 tadi. Jadi teman-teman bisa bayangkan, di tempat di mana Allah hadir, yang harusnya Allah disembah, yaitu di baitnya Allah, ternyata bangsa Israel, tanda kutip tadi ya, dipakai istilah sembunyi-sembunyi, juga meletakkan berhala cemburuan. Banyak penafsir bertanya, apakah penglihatan ini benar-benar di dalam, bayangkan ya, di dalam bait Allah, apakah benar ada patungnya Asyerah, Dewi Asyerah? Kita tidak tahu persis, apakah ini hanya sekadar penglihatan, atau memang benar ada hal seperti itu. Kita tidak bisa memastikan, tetapi yang jelas,
bahwa gambaran ini menunjukkan ada perselingkuhan rohani. Membiarkan pada saat yang sama Allah disembah, tapi sebenarnya bukan hati yang sepenuhnya diserahkan kepada Allah, tapi hati yang mendua hati. Saya waktu merenungkan ini, waktu saya dapat pertama kali ayat ini untuk saya gali dari derap remaja itu, saya pikir menarik sekali ya. Bahwa waktu bicara perselingkuhan rohani, jangan pikir ini orang yang tidak bertuhan. Jangan pikir ini orang yang tidak melayani. Bisa jadi seperti yang tadi kita akui bersama, bahwa kita yang mungkin selama ini sudah melayani, sudah terlibat pelayanan, bahkan kami hamba-hamba Tuhan, kami para pendeta, juga di dalam hati kita harus terus menjaga hati ini gitu ya, untuk melihat apakah betul Tuhan satu-satunya. Sehingga polusi itu mungkin pelan-pelan masuknya gitu ya. Nah, bayangkan kenapa Israel seperti ini? Saya dulu tanya sama dosen perjanjian lama saya, dia bilang begini, sebenarnya kenapa sih Israel itu waktu masuk ke Kanaan, kan Tuhan Yahweh ini sudah bawa mereka keluar dari Mesir. Tapi kenapa sampai di Kanaan mereka jatuh lagi dalam penyembahan berhala? Nah, menarik, dewa-dewi yang mereka sembah di Kanaan itu dewa-dewi kesuburan. Jadi teman-teman ternyata menarik ya, bahwa mereka meyakini kalau kita mempelajari cara Israel menghayati Yahweh yang memimpin mereka, membelah Laut Merah bagi mereka, membawa mereka dalam kemenangan sampai menduduki Kanaan, mereka mengenal Yahweh sebagai pemimpin perang. Makanya istilah yang muncul, kalau kita lihat aslinya, the Lord of Hosts, Allah semesta alam, itu sebenarnya Allah pemimpin peperangan. Itu penghayatan Israel terhadap Allah yang memimpin peperangan. Tetapi ketika mereka masuk ke Kanaan dan mereka harus bercocok tanam, maka mereka lalu merasa begini, Allah Israel ini cuma jago perang tok. Kalau masalah bercocok tanam, ya udahlah kita pakai dewa-dewi lokal. Makanya ada Asyera, salah satunya nanti kalau kita lihat juga ada Baal. Itu semua dewa-dewi kesuburan tanah. Jadi mereka merasa dalam hal berkaitan dengan peperangan, Allah Israel jagonya. Tapi kalau masalah makanan dan segala macam, kita mesti sembah yang ini juga gitu. Dan itu yang Tuhan bilang, wow, kamu selingkuhi, kira-kira begitu ya. Dan polusi itu sebenarnya bisa kita hayati begitu, teman-teman ya. Bukan berarti kita sama sekali nggak percaya Tuhan, tapi jangan-jangan ada bagian-bagian hidup di mana kita bukannya percaya sama Tuhan. Bagian ini kayaknya gue lebih percaya sama kekuatanku sendiri. Polusi itu jadi gue masih lebih percaya sama kalimat temen gue gitu ya. Sehingga ini yang kalau kita perhatikan mengerikan. Gambarannya luar biasa bagi saya. Ini penglihatan kalau baca kitab Yehezkiel gitu ya, memang harus pakai imajinasi. Bayangkan dibawa ke rumah Tuhan, tetapi di dalam rumah Tuhan bukan Tuhan yang disembah. Itu gambaran yang diberikan. Perhatikan bagian berikutnya. Dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat sungguh ada sebuah lobang dalam temboknya, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lobang yang di tembok itu, sesudah aku memperbesar lobang itu, lihat ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat, nah teman-teman perhatikan ya, ini kebiasaannya bangsa kafir yang menyembah berhala. Segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Jangan lupa, ini gambarannya di dalam bait Allah. Bukankah Tuhan berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, gambaran menyerupai apapun. Tapi Tuhan mau menyatakan kepada Yehezkiel, seperti inilah yang terjadi. Lalu kemudian, dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua. Ini pemuka. Tua-tua kaum Israel, dengan Yaasanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupan di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Mereka lagi bakar ukupan buat siapa? Jadi, polusi spiritual itu
kayaknya hati-hati sekali gitu ya, dalam arti, eee, masuknya itu sangat mulus gitu, sangat sangat kelihatan, eee, tipis banget antara yang benar sama yang salah begitu ya, kalau kita nggak benar-benar discern our hearts gitu ya. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah hai anak manusia apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel? Di dalam kegelapan masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka, sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Nah ini bisa begini ya, kita merasa, udahlah kalau bagian ini Tuhan nggak lihat. Gue di kantor nih, bukan di gereja. Ini bukan lagi di gereja, ya kalau itu Tuhan lihatnya yang di gereja. Kalau di kantor mah udah ini bos yang lihat gitu ya. Dan mereka berkata ini, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Kalimat ini agak diulang terus ya. Jadi kayak Tuhan bilang, lihat nggak ini? Oke, yang tadi juga di pintu pertama ya, lihat nggak ini? Iya. Terus masih ada lagi yang lebih keji. Terus dibawa ke dalam. Tuhan tunjukkan, nih, lihat. Mereka gambar-gambar semua dengan kebiasaan bangsa kafir. Kamu udah lihat ini semua, mungkin Yehezkel, iya Tuhan, udah lihat semua, ngeri banget ya bangsaku ya. Tapi Tuhan bilang, nih, masih ada lagi kekejian yang lebih besar. Jadi yang kedua ini, yang kita baca, di pintu pelataran ada lubang dalam tembok tadi, dan 70 orang tua-tua Israel secara sembunyi-sembunyi menyembah gambar-gambar berhala menjijikan yang terukir pada tembok. Yang ketiga, lalu dibawanya aku ke dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Jadi kalau lihat gambarnya ini yang nomor ketiga ya. Kita lihat itu ada yang nomor 3. Makin masuk nih, makin dalam. Apa yang terjadi? Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Ini sekali lagi dewa kesuburannya. Orang-orang pada waktu itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihat ke apa yang mereka perbuat? Jadi ini kayak pertanyaan retoris. Lihat nggak apa yang mereka buat? Ngeri kan? Kalau Tuhan kira-kira ngomong begitu ya. Tapi engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Masih ada lagi yang lebih ngeri. Jadi kayak gambaran bahasanya tuh unik sekali ya. Apa yang digambarkan di sini? Ini di dekat pintu gerbang rumah Tuhan sebelah utara, ini yang nomor 3 tadi. Para perempuan terlibat dalam penyembahan berhala, bahkan mereka sampai menangisi Tamus, dewa kesuburan Babel, yang dilambangkan dengan taman dan cinta romantis. Ngeri sekali. Ini penglihatan yang terakhir. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mesbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Ini ngeri banget. Kenapa? Teman-teman bisa bayangkan, beberapa penafsir mengatakan kayaknya gambaran ini sudah masuk ke mesbah, maka siapa yang ada di mesbah itu yang mempersembahkan di mesbah itu biasanya imam. Imamnya di dalam bait itu malah ngadep tempat lain yang disembah matahari. Pelataran dalam rumah Tuhan dekat jalan masuk ke bait Tuhan di antara balai bait suci dan mesbah, para imam menyembah matahari dengan membelakangi Allah. Kalau kalian bisa membayangkan secara geografis ya, bahwa mereka menghadap ke timur. Nah, lihat itu di belakangnya sebenarnya bait Allah tuh. Bagian ininya ya, tempat kudus, tempat maha kudus. Mereka membelakangi Allah. Ngeri banget. Ini terjadinya di mana? Di dalam rumah Tuhan gitu ya. Karena itu lihat aja yang warna merah ya. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Jadi saya simpulkan begini. Apa yang mereka lakukan bukanlah perkara kecil di hadapan Tuhan. Sebab tindakan mereka telah membuat kemuliaan Allah tidak ada lagi di dalam bait Allah. Bahkan Yehezkel sudah melihat kemuliaan Allah telah berada di tempat lain. Itu di lembah, itu penglihatan sebelumnya. Jadi bayangkan waktu dikasih tahu sama Yehezkel, penglihatan kemuliaan Tuhan aku lihat di lembah. Mungkin buat bangsanya yang baca kitabnya, mana mungkin. Kan kemuliaan Tuhan ada di Yerusalem. Tapi penglihatan di pasal 8 ini menegaskan kayak begini. Penglihatan ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah nggak dimuliakan di baitnya sendiri.
Karena itu, dalam penglihatan Yehezkiel ini ada peringatan keras bagi umat Tuhan. Allah tahu setiap bentuk agama alternatif berhala dalam kehidupan rohani umatnya, sekalipun tersembunyi atau bahkan ditutupi dengan ibadah mereka di bait Allah. Sekali lagi, ibadah terjadi. Tapi sudahkah Allah jadi satu-satunya? Makanya Tuhan mengatakan, oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku, aku tidak akan merasa sayang dan tidak kenal belas kasihan, dan kalaupun mereka berseru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Jadi, kesimpulannya ini ya, ini menyebabkan Allah undur secara diam-diam sehingga mereka menyadarinya. Ketika mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Akibat puncak dari memiliki agama alternatif atau berhala adalah kehancuran atas diri sendiri karena penghukuman Allah. Teman-teman, apa yang saya coba simpulkan waktu saya dulu gali ayat ini, belajar dan menyadari betapa mudahnya, bahkan kita nggak usah ngomong jauh-jauh deh, kita yang melayani, kita yang aktivis, kita yang terlibat, kita yang hamba Tuhan, benar-benar kita mesti cek hati gitu ya. Cek hati kita. Amsal mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tadi bersyukur ya Ibu Yal, ajak kita nyanyi lagu Selidiki Aku Lihat Hatiku. Apakah sungguh aku mengasihimu Yesus, atau ternyata polusi itu terjadi ketika ada Yesus? Ada, kita katanya mencintai Yesus. Tapi pada saat yang sama, kita sedang mencintai yang lain. Mungkin Yesus cuma jadi Tuhan buat kita hari Minggu. Hari lain ya kita Tuannya. Hari lain mungkin uang Tuan kita. Padahal sejak awal Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia bagi dirinya. Dan karena itu, kita memahami, kalau manusia diciptakan bagi Allah, maka manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang menyembah. Teman-teman, pilihan kita dalam hidup itu bukan begini. Menyembah atau tidak menyembah. Enggak. Karena kita adalah makhluk yang menyembah, bahasa Latin mengatakan kita ini homo adoramus, maka pilihan dalam hidup itu adalah kita sedang menyembah Allah yang benar, atau kita sedang menyembah yang bukan Allah yang benar. Jadi bukan masalah sembah nggak sembah, kita tuh selalu pasti menyembah. Karena kita diciptakan default settingnya seperti itu. Sehingga sebenarnya manusia itu hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya. Nah, ketika ada yang lain yang kita cari, yang kita sembah, karena memang ini kita tukang nyembah, begitu ya, maka itu disebut berhala. Siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah dalam hidup kita, sebagai yang terutama, disebut sebagai berhala. Makanya, menarik sekali orang, para reformator misalnya, ya, mereka yang banyak menggali soal keberhalaan ini. Salah satunya Martin Luther. Luther berkata bahwa kenapa Tuhan kasih perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain. Karena Tuhan tahu nih, manusia pasti menyembah. Makanya Tuhan ingatkan, jangan ada padamu Allah lain. Itu mengindikasikan Tuhan tahu benar nih, kita seperti apa nih, makhluk yang akan selalu cari yang disembah. Karena itu dilanjutkan oleh Calvin, John Calvin bahkan mengatakan kalimat yang menarik. Hati kita ini, karena selalu posisinya harus menyembah, maka hati kita ini menciptakan berhala. Makanya Calvin mengatakan, our hearts, human hearts, is the factory of idols. Jadi ini adalah pabriknya berhala. Jadi memang menarik ya, berhala ini bisa bukan, kalau dari hal yang jahat kita udah bisa milih lah ya. Tapi seringkali terjadi begini, berhala itu bisa berarti mengubah sesuatu yang baik jadi terutama. Jadi coba tangkap dulu konsepnya ya. Jadi tidak selamanya itu hal yang buruk. Kalau hal yang buruk mah kita udah tahu ngapain pilih itu. Tetapi berhala itu bisa berarti mengubah sesuatu yang baik menjadi yang terutama. Contoh, uang tuh baik kan? Tapi begitu kita jadikan yang terutama, kita jadi hambanya uang. Kita jadi mencintai uang. Makanya Alkitab mengingatkan kita ya, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uang, akar kejahatan adalah cinta uangnya. Ketika uang menjadi yang utama,
Jadi ketika uang menjadi yang utama, uang jadi berhala. Apalagi hal yang baik. Pacar hal yang baik, oh baik. Tapi begitu yang baik jadi terutama, jadi berhala. Biarlah yang baik tetap hal yang baik. Dan hal terutama tetap jadi hal yang terutama. Nah, dari mana kita tahu kita sudah mulai memberhalakan sesuatu? Jadi kan ini polusi ini kadang-kadang kita nggak sadar ya. Tapi coba kita cek lagi hati kita. Saya udah memberhalakan atau belum ya? Nah, ini beberapa checklistnya. Kira-kira begini ya. Karena sikap kepada berhala itu akan mengasihi. Ini contohnya misalnya uang gitu ya. Kita akan mengasihi, kita menyembah, kita melayani, bahkan memperoleh makna dari hal itu. Jadi, bisa jadi hari Minggu kita ke gereja. Hari lain kita pelayanan. Namanya kita pengurus, kita aktivis, kita hamba Tuhan. Tapi pertanyaannya, sikap hati kita ini sedang apa ya, passionnya di mana tuh? Jangan-jangan yang membuat kita sangat menggebu-gebu adalah pornografi. Kalau porno itu kayaknya selalu ada semangat misalnya. Tetapi ketika mungkin bicara ya PA, ya komsel misalnya gitu ya, belum tentu kita mengalami kasih yang dalam, bahkan memperoleh makna dari situ. Kalau uang jadi berhala kita, maka kita akan melihat saya berharga atau tidak tergantung berapa banyak uang yang saya punya. Jadi harga diri kita bukan karena Tuhan ciptakan kita berharga, tapi karena gue punya berapa duit gitu. Nah, karena itu pengkhotbah mengingatkan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dari firman Tuhan, kita bisa belajar juga ciri berhala. Yang satunya adalah tidak pernah bisa memuaskan. Unik ya. Kita pikir kita puas nih, waktu kita lari dari Tuhan. Kalau memang cuma Tuhan yang bisa puaskan kita, kita cari yang lain, maka nggak akan pernah puas. Itu seperti orang kehausan, lalu lari ke pantai, ambil air laut, terus minum air laut. Tambah minum, tambah haus. Karena itu ada definisi dosa yang menarik yang dituliskan oleh John Piper. Dia mengatakan, sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Spiritual pollution bukannya berarti kita tidak peduli sama Allah, tidak ada Allah dalam hidup kita. Tetapi ketika mungkin kita sudah mulai merasa tidak puas dengan Allah, lalu kita coba cari kepuasan dari yang bukan Allah. Dan kalau kita biarkan itu terus-menerus, seperti yang tadi dikatakan, ini menjadi sesuatu yang makin biasa buat kita. Masuk. Nah, kalau konsepnya sudah masuk di hati, jangan heran. Seperti yang Kak Theo bilang tadi, akan keluar jadi kehidupan. Akan keluar jadi kebiasaan yang makin sering dilakukan, akan menjadi sesuatu yang melekat. Lama-lama jadi karakter. Jadi, teman-teman, coba cek dulu nih hati kita ya. Nah, ini katanya kenali berhala-berhala hatimu. Karena ini hal yang baik. Jadi, teman-teman bisa taruh nih hal-hal yang baik. Pacar baik nggak baik, keluarga baik nggak baik. Ya pornografi sih nggak baik ya. Uang tuh hal yang baik. Punya medsos baik, tapi jangan-jangan kita udah taruh harga diri kita dari berapa like yang saya dapat. Kalau kita posting sesuatu nggak di-like orang, minder. Itu sudah ciri-ciri tanda bahwa kita menaruh harga diri kita. Jadi kalau kita membiarkan ini terjadi, polusi itu pelan-pelan sih masuknya ya. Tapi lama-lama mematikan. Kenapa? Karena dia menyedot kita. Tidak akan pernah puas. Makanya saya makin menghayati berhala itu akan menyedot seluruh hidup kita. Dan ketika uang jadi segalanya. Berhala itu berkaitan dengan tidak selamanya langsung kelihatan fisik bendanya. Tapi bisa jadi yang tadi ya, yang teman-teman sharingkan misalnya, kita memilih antara maunya kita sama maunya Tuhan, bisa jadi berkaitan dengan apa? Kesenangan. Kenyamanan. Berhala kita bisa kenyamanan. Ya udah ngapain gue capek-capek, gue pengen santai, pengen fun. Tapi kalau setiap kali kita begitu, pengen santai, pengen fun, bukannya kita nggak boleh santai ya, bukannya kita nggak boleh fun, Tuhan kasih tempatnya. Tapi kalau fun is your goal in life, fun-lah segala-galanya, lalu kita kehilangan tuh. Bahwa bukan itu segala-galanya. Nah, ini contoh-contoh aja sebagai penutup. Ini bisa jadi spiritual pollution, tapi waktu kita lihat ini di permukaan, makanya Martin Luther selalu ingatkan,
Jangan cuma lihat aktivitas dosanya. Karena sebenarnya sesuatu yang muncul di permukaan itu ada akarnya di dalam hati. Makanya balik lagi ya, selidiki hatiku. Karena apa yang keluar di depan, nah Martin Luther pakai kalimat begini, menarik ya. Dia berkata begini, kalau kita lihat dosa, itu symptoms, itu gejala di luar. Yang mesti dicari di dalam adalah apa yang menjadi akarnya. Nah, akarnya itu menurut Martin Luther adalah berhala. Menarik juga ya, para reformator ini kuat banget ngomong berhala ya, tapi saya juga baru belajar belakangan gitu. Oh iya ya, berhala itu adalah sesuatu yang menggantikan Allah. Nah, Martin Luther tambahkan begini, kita tidak mungkin hanya melanggar satu perintah dari 10 hukum Allah. Pasti kita melanggar 2. Kenapa bisa? Contoh, jangan mencuri. Oke, kita melanggar perintah itu, jangan mencuri. Tapi dia bilang, bukan cuma perintah jangan mencuri yang kamu langgar. Kamu pasti langgar perintah pertama. Ada yang jadi Allah selain Allah. Siapa itu? Ketika uang jadi segalanya, makanya kita mencuri. Jadi makanya Martin Luther berkata, kita nggak mungkin cuma melanggar satu perintah, pasti 2. Kenapa? Karena kita makhluk yang selalu menyembah. Ketika kita melakukan sebuah tindakan yang di permukaan, di balik tindakan itu ada hati yang sedang tidak puas dengan Allah. Karena itu coba cari kepuasan lain. Kalau kita bersinah, maka kita sedang menempatkan ada Allah lain yang lebih memuaskan aku, yaitu seks. Dan bayangkan, kalau hati tidak puas dengan Allah, terus akhirnya muncul kebiasaan pornografi, ya nggak puas sama Tuhan kan? Nah masuk tuh polusinya, lalu ya main judi, ya ngerasa gue paling puas tuh kalau bisa ngalahin orang, kalau gue bisa taruhin duit yang banyak, begitu ya, itu pelan-pelan tuh masuk. Nah dan saya lebih takut spiritual pollution kita justru dengan hal-hal yang baik. Ini baik nggak? HP. Oh baik. Tapi jangan-jangan seperti yang teman-teman cerita tadi gitu ya. WhatsApp bikin kita sampai pagi. Jadi sebenarnya kita terikat. Sebenarnya kita harusnya yang menguasai teknologi, menguasai gadget kita. Nah, memang di sini butuh disiplin sih. Disiplin ini yang saya pikir sebagai komunitas, sebagai pribadi yang di dalam Tuhan, kalau kita lihat hal-hal ini begitu kuat mencengkram kita butuh disiplin untuk bisa mengalahkan itu. HP katanya smartphone, tapi kok nggak smart ya, yang pakai kita kok jadi pakai HP buat berdosa, buat stalkerin orang lalu timbul iri hati mungkin gitu ya, untuk nonton porno dari HP dan seterusnya. Belanja boleh nggak? Ya boleh dong, tapi belanja bisa jadi berhala. Ketika menempatkan, kalau dia punya itu, gue juga mesti punya. Aduh, gue nggak bisa ke mall kalau nggak bawa belanjaan. Gue nggak bisa deh kalau nggak beli gitu. Aduh, dan jujur aja ya, kadang-kadang saya juga ya biasanya kan dengan istri kalau belanja gitu. Jadi ada hal-hal yang saya pikir iya ya, kita harus bisa bedain mana keinginan, mana kebutuhan. Apalagi kalau dasar belinya, kenapa mau beli itu? Ih lucu, hah? Habis beli kita tawa-tawa gitu ya. Jadi mungkin bukan apa-apa. Hati kita sudah terpolusi dengan yang penting punya barang itu gue puas. Gue akan puas kalau punya barang itu. Jadi sebenarnya belanja itu di atasnya, di permukaannya. Tapi di dalam hati adalah gue akan puas kalau gue punya barang itu. Dan setelah kita beli barang itu, teman-teman udah pernah ngalamin lah. Barang yang kita idam-idamkan, tunggu sampai sale, tunggu sampai cari, mungkin cari di Shopee, cari di mana, sampai, oh gue dapat nih barangnya, harganya pas lagi. Begitu punya barangnya, nggak puas juga, biasa aja. Jadi, ini masalah hati sih sebenarnya. Yang muncul di luar tuh cuman gejala-gejalanya aja. Nah ini, drakor. Drama Korea, wah, capek tapi nonton terus sampai pagi gitu ya mungkin. Boleh nggak nonton? Boleh. Saya juga nonton kok ya, Hospital Playlist misalnya gitu ya. Saya coba lihat apa sih yang disukai orang-orang ini, saya coba nonton. Oh iya ya, saya juga suka juga gitu. Jadi ngelihat iya ada nilai-nilai yang bagus. Tapi pertanyaannya jangan-jangan kita sudah menjadikan drama Korea identitas kita. Ketemu orang gitu, lu udah nonton ini belum? Oh, gue udah dong. Kayaknya kalau gue udah, harga diri saya naik gitu. Identitas saya dari situ begitu ya.
nggak tahu ini apa semua gitu ya. Saya mesti ganti nih sama hospital playlist ya. Nah ini buat yang cowok misalnya, game online ini bisa jadi kecanduan. Ini hal yang baik. Tuhan setuju kok rekreasi, Dia yang ciptakan kita untuk recreation supaya kita disegarkan lagi, tapi jangan-jangan kita terikat dengan hal-hal seperti ini. Pornografi. Dan ini spiritual pollution semua yang ada di sekitar kita, nilai-nilai yang mengatakan kepada kita it's fine. It's fine, nggak apa-apa. Padahal begitu kita terima dalam arti, saya harus katakan, saya punya banyak teman yang bergumul dengan LGBT, saya mengasihi mereka, kita mengasihi mereka. Tapi apakah kemudian kita setuju? Salah satu teman waktu itu dia banyak share dengan saya, dan saya juga coba tolong gitu ya. Karena bingung juga gimana caranya. Tapi kemudian dia terbuka, kita banyak doa, sharing. Tapi lama-lama saya ngelihat, loh kok dia ngerasa makin biasa sama saya. Biasanya jadi begini. Jadi karena saya nerima dia, saya harus tarik garis juga. Akhirnya dia merasa kayak, pokoknya Kak Alex, apapun yang saya lakukan diterima. Sampai terakhir dia sampai gini, Kak, lu lihat deh. Dia tunjukin gambar-gambar cowok, beberapa cowok gitu ya. Gue suka sama yang ini nih, menurut lo. Jadi saya jadi diajak diskusi, cariin dia pacar gitu. Yang mana ya bagusnya ya? Yang ini apa yang ini? Saya pikir, waduh, ini lama-lama polusinya ketika saya tidak bisa tarik garis nih, saya harus katakan, saya mengasihimu, tapi saya nggak mau kok terus dalam dosa. Kira-kira seperti itu ya. Dan ini hal-hal yang nilai-nilai yang ditanamkan dunia. Apalagi ketika viral ya, nggak apa-apa, hamil duluan, yang penting kan tanggung jawab. Waduh, dan itu ditaruh di media, dan polusi-polusi itu kalau kita merasa, ya nggak apa-apa dong, itu hak asasi manusia, yang penting kan dia tanggung jawab waktu hamil. Apakah itu nilai-nilai kebenaran? Dan disinilah saya pikir, hati-hati, kita perlu terus bertumbuh di dalam kebenaran. Jadi, saya menutup dengan mengingatkan ya, salah satu yang menarik sebenarnya, definisi dosa itu bukan cuma sekadar melanggar perintah Allah. Tapi dosa lebih dalam lagi, Alkitab menggunakan istilah Tuhan dengan kita itu mempelai. Dia mempelai pria, kita mempelai wanita. Jadi waktu kita melakukan dosa, kita selingkuh dengan berhala lain, yang harusnya cuma Tuhan satu-satunya di hati kita, di pusat hidup kita. Sebenarnya kita bukan cuma melanggar perintah, tapi ini sisi emosinya. Dosa juga adalah menyakiti hati Allah. Karena itu perhatikan dalam Alkitab Perjanjian Lama, setiap kali Israel menyembah berhala, dikatakan mereka berzina dengan berhala-berhala itu. Nah, jadi teman-teman, gimana keluar dari dosa supaya kembali hidup menyembah Allah? Ya, jadi kan sebenarnya kita terus harus jaga hati kita supaya hanya Allah yang disembah. Ya, pertama, yang paling jelas adalah, sudahkah Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satu dalam hidupmu? Karena hanya di dalam Dialah kita bisa datang dan menyembah Allah dengan benar. Ayat ini mengingatkan kita, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Gimana caranya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri? Alami karya penebusan Kristus. Supaya sekarang kita bisa hidup untuk Dia. Jadi masalah utama kita adalah masalah hati kita. Masalah spiritual pollution, hati-hati, ini adalah masalah hatimu. Jadi bagaimana menggantikan berhala yang kita cintai, yang kita sembah, dan kita layani. Saya suka pakai ilustrasi begini. Bagaimana caranya supaya saya tidak makin hari makin cinta istri orang, tapi saya harus makin cinta istri saya. Selingkuh itu kan begitu ya. Polusinya masuk tuh, waktu lihat istri orang, cantik, lama-lama mengagumi, kasih waktu, terus mengagumi. Saya akhirnya mikir gitu, kalau kamu banyak waktu mengagumi istri orang, mengagumi pasangan orang, tambah lama kamu kasih waktu, kamu membangun setiap pagi bangun, lihat fotonya, tiap pagi bangun, lihat fotonya. Kalau itu yang kamu bangun, lama-lama jangan heran kamu makin cinta istri orang. Lalu bagaimana untuk saya menggantikan berhala yang saya cintai? Ya sekarang saya mesti balik cintai Tuhan. Jadi saya, untuk menghindari saya selingkuh, saya harus makin cinta istri saya. Kira-kira gitu ya. Saya harus, mungkin ada yang bilang gini, jatuh cinta tuh gampang. Yang susah tuh bangun cinta. Saya perlu bangun cinta saya tiap hari. Jatuh cinta pada orang yang sama tiap hari.
Nah, itulah yang sebenarnya teman-teman dan saya harus ingat baik-baik ya. Ini masalah di mana kita lagi taruh cinta kita. Bagaimana mengatasi polusi spiritual? Bangun cintamu sama Tuhan. Waktu kamu baca Alkitab, jadi kita mesti tempatinnya dengan benar ya. Baca Alkitab, berdoa, kita bersekutu seperti ini, kita melayani, bersaksi, ya, seperti ilustrasi roda ini demi membangun cinta kita sama Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita saat teduh, harusnya kita jangan, mindset-nya tuh bukan, ya ampun saat teduh lagi, ya supaya nanti kalau Tuhan ngecek, oh ya deh, dia udah saat teduh. Tapi adalah, Tuhan, aku ingin tahu Tuhan, Tuhan mau bicara apa? Saya mau bangun cintaku sama Tuhan. Jadi akhirnya terus-menerus bangun kerinduan itu. Makin cinta. Waktu-waktu berdoa, waktu bersaat teduh kita nantikan, kita rindukan, kita bersemangat. Dan akhirnya ini yang akan membuat kita makin tidak cinta sama yang lain. Tapi kalau tiap pagi yang kita bangun pertama cari HP, lalu HP-nya kemudian lihat porno, habis lihat porno kemudian apalah masturbasi lah, nikmatin gitu. Terus besok pagi-pagi lagi begitu, download lagi nambah. Kalau kita terus kasih waktu sama yang itu, jangan heran kita makin cinta. Polusi itu terjadi ketika kita terus-menerus nikmati polusi itu. Nah, kita mesti pakai apa nih? Masker kali ya. Coba supaya jadi masker-masker rohani kita nih. Ayo baca Alkitab. Tapi baca Alkitab tuh bukan kewajiban, tapi sebuah kesukaan. Karena I want to love you Lord more and more. Nah, jadi teman-teman, ini yang kira-kira saya pahami tentang polusi spiritual. Yang saya lihat sumbernya adalah di hati yang tidak sedang fokus mencintai Allah. Tapi ini perjalanan seumur hidup. Sekali lagi, spirituality is a journey. Karena itu mari berjalan bersama ya. Saya tulis sebenarnya di bagian akhir, kalau kita punya kegagalan, ayo kita saling ngaku. Aduh, gue lagi cinta kerjaan banget nih belakangan. Nih, gila, sampai gue nggak tidur. Gue benar-benar ngejar lemburnya atau apa. Atau mungkin ada yang sedang, aduh, gue lagi cinta sama ini ya, berhalanya pacar nih misalnya. Waduh, ini pacar gue pokoknya segalanya. Kalau tanpa dia, gue nggak ada lagi gunanya hidup. Ya elah, gitu ya. Mari akui kegagalan kita, datang sama Tuhan, dan ingatlah, komunitas ini adalah komunitas yang sebenarnya Tuhan bisa pakai untuk saling mendorong, membangun cinta kita. Kiranya Tuhan menolong teman-teman, memaknai, dan akhirnya juga bisa, ya, balik lagi ya, lihat apa yang jadi masalah kita, lihat lebih dalam masalah hatinya apa, adakah berhala lain yang sedang kita cintai, dan mari bangkit lagi bangun cintamu sama Tuhan. Amin.